warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to our channel. Jadi video kali ini saya akan bersama rekan saya Arif akan membuat video tentang me, myself, and my motivation. Nah, video ini sebenarnya merupakan tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis dari Unrads. Sebelumnya saya di sini juga bukan orang yang dapat memotivasi ya, tapi saya pengen sharing-sharing aja. Semoga video ini juga dapat meningkatkan motivasi kalian. Jadi langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi nih bersama saya Arif. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah berkenalan dengan rekan saya Pipit dari Universitas Pamulang. Nah, pada kesempatan ini kami akan sedikit bercerita mengenai motivasi, yaitu tentang myself, my motivation. Nah, video ini sebagai tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis Unsrat Manado. Nah, nantinya buat teman-teman yang menonton video ini semoga bisa menambah wawasan dan rasa percaya diri bagi kalian semua. Terima kasih, lanjut ke video selanjutnya. Jadi, perkenalkan, nama panjang saya Pipit Nur Hapipah, biasa dipanggil Pipit. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan jurusan saya merupakan jurusan manajemen. Sekarang ini saya semester 5. Untuk PMM ini saya melakukan pertukaran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, cuma karena kendala pandemi, jadi saya tidak terbang dan melakukan pertukaran dengan daring selama ini. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dan sekarang saya tinggal di Brebes. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Arif, tapi biasanya teman-teman memanggil saya Arif. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Bangkalan Madura dari program studi pendidikan ekonomi dan sekarang saya semester 5. Tempat tinggal saya di Madura, tepatnya di Kabupaten Sampang. Nah, di sini saya mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka, di mana saya ditempatkan di Kalimantan Barat di PT Penerima Institut Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak. Nah, alhamdulillahnya di sini saya sudah berada di PT Penerima, bisa kuliah secara luring, dan dengan hal itu bisa menambah saya bagaimana saya belajar kultur budaya baru selama saya berada di PT Penerima saya, bagaimana saya bersosialisasi dengan lingkungan baru dan juga menambah relasi saya. Nah, dengan adanya program ini diberi kesempatan saya untuk bisa merasakan kuliah di kampus lain, yaitu di mana saya sebelumnya tidak pernah ke Pontianak dan saya bisa pergi ke Pontianak. Dan dengan hal itu saya bisa menambah wawasan selama berada di sini, menambah relasi dan lain sebagainya. Untuk moto hidup sendiri saya selalu terapkan dalam diri saya, yaitu jika saya tidak mau dirugikan oleh orang lain, maka saya jangan merugikan orang lain. Jika saya tidak mau dijahati oleh orang lain, maka saya jangan menjahati orang lain. Karena saya percaya bahwa setiap perbuatan pasti ada karmanya. Jadi saya setiap ingin melakukan sesuatu tindakan, pasti saya berpikir, oh apakah tindakan yang saya lakukan ini akan menyakiti orang lain atau tidak? Oh, apakah saya ucapkan akan menyakiti hati orang lain atau tidak? Apakah jika saya melakukan ini akan merugikan orang lain atau tidak? Jadi ya seperti itu. Saya percaya kalau misalkan setiap perbuatan pasti ada karmanya, baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Entah itu dari orang itu sendiri atau nanti dari orang lain lagi yang akan membalasnya. Moto dari hidupku saat ini sangatlah simpel, dimana sama halnya simpelnya dengan jargon pertukar mahasiswa merdeka, dimana bertukar sementara bermakna selamanya. Nah, kalau moto hidupku saat ini, Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan, bukan apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak maka akan terjadi.
Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu tetapi itu tidak baik untuk dirimu, maka tidak akan terjadi. Akan tetapi sebaliknya, kamu tidak menginginkan hal tersebut tetapi itu baik untuk atau dibutuhkan untuk dirimu, maka akan terjadi. Jadi jangan lupa selalu barengi setiap langkahmu dengan keridhaan Allah. Selalu barengi langkahmu dengan keikhlasan, dan jangan lupa nikmati prosesnya, jalani keadaannya saat ini. Jangan sering mengeluh seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kalau selalu dibarengi dengan keikhlasan dan diridhoi Allah, maka akan dimudahkan setiap urusanmu sampai kapanpun. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur seperti itu. Mungkin hanya itu dari moto hidupku saat ini. Mungkin nanti kedepannya bisa berubah atau enggak, bisa bertambah apa sih moto hidupku saat ini dan di masa akan datang. Untuk motivasi mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, sebenarnya simpel motivasi saya. Karena di awal pandemi tahun 2020 itu saya sebenarnya sangat asik menikmati kuliah di rumah, tetapi lama-kelamaan saya berpikir, kok gini-gini aja ya hidup saya, kok gini-gini aja pencapaian saya, kok saya tidak punya pengalaman apa-apa, sedangkan saya sudah semester 5. Dan saya berpikir, kalau kayak gini saya cuma kuliah dan nanti tiba-tiba lulus, saya tidak punya pengalaman apa-apa, terus percuma dong kuliah, gak punya pengalaman apa-apa. Jadi saya waktu itu sudah termotivasi untuk mencoba produktif. Sebenarnya beberapa program sudah saya lihat-lihat, tetapi masih maju mundur. Lalu ketemulah ada program pertukaran mahasiswa Merdeka. Setelah saya lihat bahwa kok benefitnya banyak banget ya untuk saya, kayak saya bisa kuliah di beberapa kampus, saya dapat mengunjungi dan mempelajari kultur budaya yang ada di kampus nanti tujuan saya pertukaran. Walaupun saat ini tidak jadi karena pandemi, pertukarannya melalui online, tetapi saya tetap senang karena saya mempunyai banyak pengalaman dan bertemu teman-teman baru. Saya juga cukup senang. Jadi ya itu, selama akhir-akhir tahun 2020 itu memasuki 2021 semester 4, saya banyak overthinking. Karena itu saya merasa hidup saya kok gini-gini aja. Lalu ada program PMM di laman e-learning saya mencoba, kayaknya ini nih jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya. Jadi saya langsung mendaftar dan alhamdulillah saya keterima. Kalau untuk membagi waktunya sendiri, karena Universitas Pamulang menerapkan sistem bahwa kita harus tetap mengikuti pelajaran yang ada di Universitas Pamulang. Itu juga sebenarnya bebas sih. Kalau misalkan sebuah mata kuliah yang sudah kita ambil di universitas lain ada di semester ini, kita bebas untuk mengikuti mata kuliah tersebut atau tidak. Cuma saya memilih untuk mengikuti karena saya ingin cadangan nilai. Takutnya nilai saya di universitas lain tidak sebagus di universitas asal saya. Lalu membagi waktunya, karena Unpam itu kebanyakan e-learning Senin sampai Kamis atau Kamis sampai Sabtu, biasanya ditukar-tukar jadwalnya. Saya biasanya mengerjakan e-learning di malam hari. Lalu untuk kampus lainnya saya sudah ada jadwalnya. Saya biasanya mencatat jadwal di HP saya. Hari Senin itu ada kuliah apa saja, tugas apa saja, agar ingat. Karena saya juga merupakan orang yang pelupa, jadi saya selalu mencatat jadwal saya. Hari Minggunya juga saya punya usaha kecil-kecilan bersama teman saya, dan biasa saya berdagang sushi di hari Minggu bersama teman saya. Saya sempat-sempatin waktu aja
Kalau misalkan lagi ada waktu di Sabtu kita kerjakan tugas. Kalau misalkan malam hari lagi ada waktu kerjain tugas. Intinya tugas-tugas itu kayak setiap hari harus kita kerjain, dicicil, jangan walaupun tugas masih lama tetap kita leha-leha, itu jangan. Karena apalagi untuk program ini ya, kayak sebenarnya kalau misalkan untuk fokus ke program ini sendiri bisa sih kalau mau leha-leha, cuma ya nantinya yang ribet di akhir, jadi mending dicicil saja seperti itu. Motivasi saya mengikuti program ini karena saya sebelumnya berpikir seperti ini. Nah, untuk mengikuti suatu program pertukaran mahasiswa itu harus pintar bahasa Inggris, public speaking, dan akademik. Nah, dengan adanya program ini, pertukaran mahasiswa dalam negeri ini, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti dan alhamdulillah lolos. Dan saat ini saya berada di PT Penerima. Dengan adanya program ini, saya bisa menambah wawasan saya, pengalaman saya, dan juga belajar hal baru. Di mana saya berada di PT Penerima bisa belajar kultur budaya baru di PT Penerima saya, menambah wawasan saya, menambah relasi saya, dan juga belajar hal-hal baru dan juga bersosialisasi dengan lingkungan baru. Selain itu, saya juga banyak belajar dari program ini bahwa saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, di mana kita berada dalam satu tempat untuk belajar hal baru, kebudayaan baru, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya program ini diberikan kesempatan untuk saya bisa melatih public speaking saya, menambah wawasan saya, dan tidak kalah pentingnya saya pun bisa jalan-jalan secara gratis. Nah, seperti itu. Oke, untuk pengalaman berkesannya di mata kuliah komunikasi bisnis ini, pada saat interview jelas di situ saya merasa, wah gini ya rasanya interview. Saya benar-benar sebelum interview itu saya belajar kayak gimana sih cara menjawab interview dengan benar, bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan interview. Saya sampai kayak mencoba menghafal, tetapi ternyata cara orang interview itu beda-beda dan tidak ada jawaban yang salah dan yang benar, kata Mener. Itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berkesan di mata kuliah komunikasi bisnis, karena itu juga nantinya akan menjadi bekal bagi saya untuk menghadapi dunia pekerjaan nanti saat saya sudah lulus dan ingin melamar pekerjaan. Saya juga sangat berterima kasih kepada Mener Rudi selama 1 semester ini, karena beliau benar-benar mengajari kita. Walaupun beliau sibuk, beliau tetap berusaha untuk mengajari kita sebaik mungkin dan menerapkan metode-metode yang belum tentu didapatkan dari kampus lain. Seperti itu sih. Jika saya tidak mengikuti program pertukaran ini, mungkin saya belum tentu mendapatkan ilmu seperti yang diajarkan oleh Mener Rudi. Ya, intinya terima kasih Mener telah mengajari kami selama 1 semester ini. Dan semoga silaturahmi kita tidak terputus sampai program ini saja. Terima kasih Mener. Pengalaman yang berkesan selama saya mengikuti mata kuliah dari komunikasi bisnis ini, yaitu yang pertama pada saat pengenalan mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, di mana saya juga diberikan kesempatan dengan perkenalan tersebut, saya memperkenalkan diri saya dari Madura, memperkenalkan budaya Madura saya, bahwa saya berasal dari Madura. Dan yang berkesan yang kedua itu pada saat wawancara, di mana pada saat wawancara tersebut saya agak bingung pas saat ditanyakan secara langsung, dan saya agak bingung juga pas ditanyakan bagaimana menjawab. Ternyata dalam wawancara kerja tersebut sistem wawancara itu berbeda-beda, meskipun sebelumnya saya pernah mengalami wawancara karena sebelumnya saya juga pernah bekerja. Begitu, akan tetapi dengan hal tersebut bisa menambah pengalaman saya bahwa setiap perusahaan itu mempunyai sistem wawancara yang sangat berbeda-beda, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan berikan
di video kali ini. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan-kesalahan kata yang ada di video ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa support kami melalui like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan selama saya mengikuti program Pertukaran Mahasiswa ini dan juga selama saya mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Itu semua sangat berguna bagi saya di masa akan datang. Nah, mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kalian yang menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.